Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Rahmasari dari kelas 10 IPA 7. Saya di sini akan menjelaskan peta konsep mol yang telah saya buat. Video ini saya buat untuk melengkapi tugas kimia pada bab konsep mol. Selamat menyaksikan. Ya, ini adalah peta konsep mol yang sudah saya buat. Jadi, sebelum kita memahami lebih lanjut peta konsep mol, kita harus mengerti apa itu arti mol. Mol adalah satuan yang digunakan dalam ilmu kimia untuk menyatakan banyak zat. Dalam menentukan partikel atau satuan dalam ilmu kimia, itu biasanya kita menggunakan mol. Jadi, mol di sini itu bisa berkaitan dengan massa, bisa berkaitan dengan molaritas, bisa berkaitan dengan volume, dan bisa berkaitan dengan partikel. Kita lihat arah panahnya saja. Apabila arah panah mengarah ke partikel, maka tinggal dikalikan dengan L. Apabila arah panah mengarah ke mol, maka dibagi dengan L jika itu berkaitan dengan partikel. L itu sendiri adalah tetapan Avogadro yang jumlahnya 6,02 dikali 10 pangkat 23. Dan apabila mol itu sendiri berkaitan dengan massa yang satuannya adalah gram, kita lihat arah panahnya saja. Jika arah panahnya menuju ke massa, maka dikalikan AR atau MR. Jika arah panahnya menuju ke mol, maka tinggal dibagi AR atau MR. Mol juga bisa berkaitan dengan molaritas yang lambangnya M dan satuannya adalah M. Kita lihat arah panahnya. Apabila arah panahnya mengarah ke mol, maka kita kalikan dengan V. Dan di sini apabila mol arah panahnya mengarah ke molaritas, maka tinggal dibagikan dengan V. Selain itu, mol juga bisa berkaitan dengan volume yang satuannya liter. Di dalam volume terdapat 4 keadaan. Yang pertama ada STP, yaitu pada keadaan 0 derajat Celcius 1 atm. Yang kedua ada keadaan RTP, yaitu pada keadaan 25 derajat Celcius 1 atm. Pada keadaan ketiga itu ada TP sama dengan gas lain. Pada keadaan keempat itu ada TP tertentu. Jika kita dihadapkan pada keadaan STP, maka kita tinggal masukkan saja ke rumus, yaitu V sama dengan N dikali 22,4. Nah, apabila kita berada pada keadaan RTP, yaitu kita harus memasukkannya pada rumus ini. Rumus V sama dengan N dikali 24. N itu lambangnya mol. Pada keadaan ketiga, yaitu TP sama dengan gas lain. TP itu syaratnya harus sama dengan gas lain. Maka kita tinggal memasukkan ke rumus ini, yaitu N1 dibagi N2 sama dengan V1 dibagi V2. Pada keadaan keempat, yaitu TP tertentu, kita tinggal masukkan saja ke P dikalikan dengan V sama dengan nRT. N itu adalah lambangnya mol, R itu 0,082 dikalikan dengan T. T dalam Kelvin yaitu 0 derajat Celcius ditambah 273. Sekian penjelasan dari peta konsep mol. Langsung saja kita menuju ke latihan soal supaya lebih jelas lagi. Langsung saja kita ke contoh soalnya. Suatu asam cuka CH3COOH sebesar 0,01 mol mengandung atom sebanyak A 6,02 dikali 10 pangkat 21 atom, B 6,02 dikali 10 pangkat 22 atom, C 260 atom, D 1204 dikali 10 pangkat 2 atom, E 200 dikali 9 pangkat 2 atom. Jawabannya, pertama kita analisis dulu. Di sini yang diketahui apa saja? Di sini yang diketahui adalah
jumlah molnya. Molnya sebesar 0,01. Sedangkan yang ditanyakan adalah jumlah atomnya sebanyak, kita lihat petanya di sini. Yang ditanyakan atom. Karena atom adalah satuan partikel, maka kita melihat peta konsep molnya yang berkaitan dengan partikel. Ya, jadi kita fokus saja ke peta konsep mol yang berkaitan dengan partikel. Di situ yang ditanyakan adalah jumlah atom. Maka kita lihat arah panahnya yang mengarah ke atom. Ini yang mengarah ke atom. Tapi jika yang ditanyakan adalah jumlah mol, maka kita lihat arah panah yang mengarah ke mol. Ini yang mengarah ke mol. Ini arah panah yang mengarah ke mol. Oke, balik lagi ke soal. Tadi yang ditanyakan adalah jumlah atom. Di sini sudah diketahui jumlah atom. Jika arah panah mengarah ke atom, maka dikalikan dengan L. Dikalikan dengan L. L-nya adalah tetapan Avogadro sebesar 6,02 dikali 10 pangkat 23. Oke, langsung saja kita kerjakan. Di sini jumlah partikel sama dengan N dikalikan dengan L. N itu lambangnya mol. Mol dikalikan dengan tetapan Avogadro. Molnya 0,01 dikalikan dengan 6,02 dikali dengan 10 pangkat 23. Di sini kita mengubah 0,01, kita ubah menjadi bentuk pangkat, yaitu 10 pangkat negatif 2. Kita lanjutkan, dikali 6,02 dikalikan dengan 10 pangkat 23. Nah, di sini kita menemukan perkalian pangkat. Perkalian pangkat yang koefisiennya sama, yaitu 10 pangkat negatif 2 dikalikan dengan 10 pangkat 23. Sehingga kita tinggal menjumlahkan pangkatnya saja. Ya, di sini hasil 23 ditambah negatif 2 sama dengan 21. Jadi hasilnya 10 pangkat 21. Dilanjutkan dengan 6,02 dikali 10 pangkat 21. Ini hasilnya. Sehingga jumlah atom yang ada di asam cuka tersebut sebanyak 6,02 dikali 10 pangkat 21 atom. Jadi jawabannya adalah A. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.